kandhani yo, aku yo paling suka nonton siotan. Walah ya podo, aku juga sama. Yang tayang setiap Senin sampai Kamis jam 1 siang di Trans 7 kan? Lah, oh, tayangannya yo apik. Banyak informasi menarik. Bikin kita tambah pengetahuan. Setuju banget lor. Ibuku, bapakku, kakak adekku, Simbah. Pokoknya semua pasti nonton kalau lagi disetel. Anak-anak bebek ini seru banget sih. Mereka lagi jalan-jalan padahal. Masih aja keingat sama tayangan siotan. Wah, Otan jadi GR nih. Teman di rumah, bisa tebak gak mereka mau kemana? Nih ya, Otan kasih tahu, mereka ini mau pergi berkemah loh. Apa? Kalian tidak percaya? Baik, nanti Otan tunjukkan tempatnya ya. Ini dia tempatnya. Tuh, ada tulisannya. Kemah bebek. Ayo bocil-bocil alias bocah kecil, turun. Sudah sampai. Selamat bergabung dengan teman-teman yang seumuran kalian ya. Selamat bersenang-senang. Siapa yang gak senang liburan kumpul sama banyak teman seperti ini? Semuanya guyup rukun dalam satu kemah. Ini adalah kemah-kemah bebek ternak alias bebek angon. Kenapa dinamakan kemah? Ada yang tahu kenapa? Yap, karena kemah-kemah ini adalah tempat tinggal sementara para bebek ini. Bebek-bebek dibawa oleh para peternak ke tempat di dekat sawah yang sedang tidak dalam masa tanam. Disinilah bebek-bebek ini mudah mencari makan dan gratis. Kalau ini kemah bebek atau itik yang telah dewasa. Kebanyakan dari mereka adalah bebek betina. Dan mereka adalah bebek-bebek yang sudah masuk usia menghasilkan telur. Duh, kayaknya mereka gelisah sekali deh. Kayaknya udah gak sabaran nih. Pada lapar ya? Iya, sabar. Paman-paman peternak sebentar lagi akan membuka kandangnya kok. Nah, itu dia paman datang. Paman peternak sangat sayang pada kalian. Paman tidak akan membiarkan kalian lapar. Ya kan, paman? Tuh kan dibuka. Wih, kalau kalian keluar kandang rombongan gini, seru banget. Seperti tanpa diperintah, mereka seolah berbaris rapi. Duilah, gak bisa banget melihat air kayaknya nih. Langsung aja mau nyebur. Segar ya, Beb? Bebek atau itik sejatinya adalah unggas air. Di alam liar, bebek memang hampir setiap saat berada di daerah yang basah dan dekat dengan sumber air, seperti sungai, danau, ataupun rawa. Saat masuk usia pertumbuhan, bebek mempunyai kemampuan homotermal. Kemampuan ini membuat bebek mampu mengatur suhu tubuhnya agar tetap stabil. Jadi mereka tidak akan menggigil kedinginan walau berlama-lama berendam di air. Kermaks alias keren maksimal. Pada usia remaja hingga dewasa, bebek harus mendapatkan kesempatan untuk mandi. Mandi sangat baik bagi kesehatan mereka. Jika bebek tak mandi, bebek akan kegemukan dan jadi tak sehat. Mandi pada bebek juga bisa membuat mereka jauh dari stres. Mandi juga sangat berpengaruh terhadap telur yang dihasilkan bebek. Bebek yang sering mandi akan memiliki bobot telur, berat jenis, ketebalan cangkang telur yang lebih baik daripada bebek yang tidak mendapatkan akses untuk mandi. Ngomong-ngomong soal telur, Otan jadi teringat sesuatu. Teman di rumah sadar nggak tadi? Saat bebek-bebek ini keluar kandang, mereka meninggalkan telur mereka begitu saja. Ayo, kalian lihat nggak? Mereka banyak meninggalkan telur di pagi hari.
Bebek betina memang kerap bertelur pada dini hari. Kalian akan mudah menemukannya di pagi hari. Ini berlangsung hingga mereka berusia sekitar 17 bulan. Setelah lewat itu, mereka akan memasuki fase afkir, alias sudah jarang lagi bertelur. Kok Otan jadi penasaran ya? Teman-teman di rumah perhatikan gak tadi? Induk-induk bebek meninggalkan telurnya begitu saja. Tidak ada yang mengerami. Apakah mereka induk yang cuek? Ataukah mereka tidak peduli sama telur-telur mereka? Jawabannya adalah karena telur-telur ini adalah infertil, alias tidak dibuahi. Bebek memang punya dua jenis telur, yaitu telur fertil atau telur yang dikeluarkan bebek setelah kawin, dan ada juga telur infertil, alias telur bebek yang keluar begitu saja tanpa kawin. Ya jelas aja, kalau telurnya infertil, si induk bebek juga tahu dan punya naluri kalau telur ini tidak akan menetas walaupun dierami. Percuma gitu loh. Jadi jelas ya, kalau telur infertil ini tidak akan mereka erami. Naluri keibuan mereka tidak keluar bukan karena cuek atau tidak penyayang ya. Baik-baik, karena satu perkemahan ini tidak ada satupun induk bebek yang menghasilkan telur fertil, maka Otan akan ajak ke tempat lain. Ini dia tempatnya si Entok. Kebetulan si Entok ini mempunyai telur fertil, alias telur yang dihasilkan dari proses kawin. Jadi tentu saja ia punya naluri keibuan untuk mengerami telur-telurnya. Agen Otan yang kece, Katias, akan bantu melakukan suatu pembuktian. Otan membuktikan bahwa jika memiliki telur yang didapat dari hasil kawin, maka unggas seperti induk mentok ini akan punya naluri untuk mengerami telur. Bahkan ia bisa tidak tahu kalau kita menaruh telur bebek jenis lain di dekatnya. Ia akan secara refleks akan berupaya menggapai telur itu untuk dierami. Katia sudah bawa sebuah telur bebek atau itik. Tuh lihat, dari warnanya saja jelas beda kan? Kalau telur bebek itik warnanya kebiruan. Kalau bebek entok warnanya putih pucat. Baik, sekarang ayo kita taruh telur bebek di sebelah induk mentok itu, Kak. Nah, kita perhatikan ya. Tuh, kan betul. Didorong rasa keibuannya, induk mentok langsung menggapai telur bebek dan memasukkannya ke bawah badan untuk dierami. Jadi terbukti ya, jika mentok yang memiliki telur fertil akan mempunyai sifat keibuan untuk selalu melindungi dan mengerami telur yang ada di dekat mereka. Hal ini juga bisa berlaku pada unggas lainnya, seperti ayam, bebek, dan juga angsa. Wih, bebek-bebek ini cukup nurut sama para pengasuhnya. Diarahkan kemanapun, mereka akan menurut. Paman-paman peternak pasti sudah mahir sekali untuk mengangon atau mengembalakan bebek. Ayo, race baris, jalan. Pada sawah yang telah dipanen, terdapat banyak sekali makanan untuk bebek-bebek ini. Biasanya bekas-bekas bulir padi akan tertinggal sebagian pada sawah ini. Bebek-bebek ini juga akan memakan serangga, cacing, bahkan telur-telur keong yang menjadi hama bagi tanaman padi. Semuanya untung. Peternak bebek untung karena bisa mendapatkan sumber pakan bagi bebek-bebeknya secara gratis dan berlimpah. Sementara itu, petani padi diuntungkan karena bebek-bebek ini akan memakan berbagai hama di padi yang ada di sawah. Bebek bahagia, pengangon pun bahagia. Perintah tegas Bu Susi ini bukan tanpa sebab, teman. Keberadaan ikan predator raksasa di alam bebas seperti di Kali Berantas ini dipastikan mengancam kelangsungan ikan-ikan asli di sungai tersebut. Atau istilahnya ikan invasif, teman. Soalnya nih ya, ikan asal sungai Amazon ini makannya sangat rakus.
Ikan yang di negara Peru sana disebut piracucu atau ikan merah ini bisa makan ikan-ikan kecil sebanyak 5 kilogram sehari loh. Wah. Kebayangkan berapa ratus ekor ikan asli Sungai Berantas yang akan mati di mangsanya seandainya Arapaima ini dibiarkan bebas. Untung saja dari kabar terakhir yang Otan baca di berita, warga di sekitar Kali Berantas sudah berhasil menangkap kembali ikan-ikan Arapaimanya. Teman, kalian tahu nggak kalau Arapaima itu cukup banyak juga yang pelihara di tanah air? Ya, maklum aja, ikan ini memang eksotik. Seperti ikan-ikan Arapaima milik Payamawi ini. Katanya ikan tawa raksasa ini nurut sama pemiliknya. Senyum dulu, ayo. Ya. Bener loh. Paimo ini mau mengikuti instruksi si bapak. Ternyata Payamawi ini adalah pawang Paimo ini sejak 2007. Pantas pada nurut ya mereka. Pintar-pintar ya. Sebagai hadiahnya, kalian dapat sepotong ikan bawal. Serem ya cara makan si Paimo ini. Sangat agresif ketika mencaplok makanannya. Belum lagi suaranya yang bisa bikin jantung copot. Tapi suara menggelegar ini bukan berasal dari mulut Paimo loh teman. Melainkan dari insang yang menutup tiba-tiba akibat pergerakan mulutnya. Jika kalian perhatikan, ikan-ikan Arapaima ini sering banget ya naik ke permukaan air. Ternyata ini adalah adaptasi si Arapaima pada kondisi sungai Amazon yang memiliki kadar oksigen rendah. Sehingga setiap 5 hingga 15 menit sekali, ia harus naik ke permukaan air untuk mengambil oksigen.